Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang manajemen kontrak kerja yang ada di dunia engineering, khususnya di konsultan engineering. Oke, next slide. Nah, yang pertama kita harus tahu dulu nih apa itu kontrak kerja. Nah, kontrak kerja sendiri adalah perjanjian formal antara klien dan konsultan untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang disepakati. Jadi kontrak kerja ini lebih ke mencakup kontrak-kontrak atau perjanjian-perjanjian atau kesepakatan awal sebelum menjalankan proyek atau sebelum menjalankan pekerjaan di dalam dunia engineering khususnya. Mengapa kontrak kerja itu penting? Karena yang satu, menyediakan landasan hukum jika terjadi hal atau kejadian yang tidak diinginkan. Lalu yang kedua adalah melindungi hak dan kewajiban kedua pihak. Jadi kedua pihak tentunya mempunyai hak dan kewajiban dan itu perlu dan wajib untuk dilindungi. Yang ketiga adalah memastikan kepastian biaya, waktu, dan hasil. Jadi di suatu proyek di dunia engineering biasanya ada namanya proyek yang akan menghasilkan suatu keuntungan atau biaya atau waktu yang ditempuh. Itu semua diperhitungkan dan sesuai perjanjian. Jika perjanjian kontrak kerja 90 hari, maka kerjanya juga 90 hari. Tidak bisa melebihi waktu itu karena sudah ada kontrak kerja yang terikat. Seperti jika jadi pegawai, ketika kontrak kerja 5 tahun, jadi dia mengabdi 5 tahun dan bisa jadi lebih diperpanjangkan. Namun pastinya ada kontrak yang akan diperbarui lagi. Kalau kontrak kerja 5 tahun, ya pasti kerjanya 5 tahun. Kontrak adalah tulang punggung keberhasilan proyek engineering. Pengelola proyek yang buruk dapat mengakibatkan sengketa, kerugian finansial, bahkan kegagalan proyek. Karena kontrak kerja ini sangat fundamental dan sangat dasar sangat untuk seorang konsultan engineering. Lalu ada jenis-jenis kontrak kerja yang pertama lump kontrak, yaitu membayar tetap berdasarkan ruang lingkup pekerjaan yang disepakati. Jadi kontrak ini biasanya kontrak dalam jangka panjang yang dalam jangka 5-10 tahun dengan durasi kontrak kerja yang sudah disepakati tentunya, dan juga penghasilan atau kesepakatan antara dua belah pihak sudah disepakati hingga dalam jangka waktu yang lama. Lalu ada time dan material kontrak, pembayaran berdasarkan waktu dan bahan yang digunakan. Jadi pembayaran proyek atau penghasilan atau istilahnya gajian itu dilaksanakan sesuai dengan waktu dan bahan yang dibutuhkan. Ini contohnya ketika kita membutuhkan bahan yang banyak, maka gaji kita tentunya lebih banyak, ataupun uang yang harus dibayarkan dari suatu customer ke kita itu akan lebih mahal sebagai seorang engineering. Lalu yang ketiga adalah jenis kontrak kerja cost plus kontrak. Jadi seperti lump sum kontrak, jadi kesepakatan biasa, namun ketika suatu proyek menghasilkan keuntungan margin tinggi, itu suatu proyek tersebut akan membayar lebih kepada seorang vendornya. Lalu selanjutnya adalah tantangan komponen utama dalam kontrak kerja. Yang pertama adalah lingkup pekerjaan, yang kedua adalah durasi dan jadwal, ketiga adalah biaya dan metode pembayaran, keempat adalah klausul perubahan, dan kelima adalah kewajiban dan tanggung jawab. Ini lima-limanya adalah suatu komponen utama dalam yang harus ada dalam kontrak kerja. Jadi mau tidak mau harus ada, karena itu adalah komponen utama dan komponen dasar dan fundamental dalam suatu kontrak kerja. Lalu yang terakhir kita akan menyelesaikan yaitu tentang studi kasus, yaitu proyek pembangunan jembatan pelabuhan Maudotali mengalami keterlambatan signifikan akibat kesalahan lingkup pekerjaan tidak terdefisi dengan baik dalam kontrak awal, perubahan desain tambahan, dan menyebabkan lonjakan biaya dan sengketa antara klien, pemerintah daerah, dan juga konsultan. Poin yang dapat ditangkap adalah lingkup kerja yang tidak jelas, kurangnya klausul perubahan yang jelas, dan penyelesaian sengketa. Proyek akhirnya diselesaikan dengan penyelesaian damai, tapi dengan biaya tahan 20%. Contoh studi kasus dari kasus ini.